Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Rashid dengan NPM 2206025786. Di sini saya akan eh, mereview paper yang berjudul Microstructure Mechanical Properties and Strengthening Mechanism of MG Matrix Composite Reinforced with in situ nanosize TiB2 particle atau eh, mikrostruktur dari struktur mikro atau sifat mekanis dan mekanisme penguatan komposit matriks Mg yang diperkuat dengan partikel TiB2 yang berukuran nano size. Oke, yang pertama pada paper ini memiliki abstrak yaitu pada komposit matriks Mg yang diperkuat dengan 2,5% partikel TiB2 berukuran nano size dibuat dengan menambahkan paduan utama AlTiB2 yang dibuat melalui reaksi kimia sistem Al K2TiF6KbF4 menjadi magnesium cair. Kemudian distribusi ukuran partikel TiB2 ini diekstraksi dari paduan utama dan pengaruhnya terhadap struktur mikro dan sifat mekanisme matriks Az91 yang diselidiki. Hasilnya ini menunjukkan bahwa partikel TiB2 menampilkan jumlah partikel dominan kurang dari 100 nanometer dan distribusi seragam pada komposit. Kemudian ukuran butir kompositnya berkurang dibandingkan dengan paduan AZ91. Nah, di antara mekanisme penguatan komposit matriks Mg yang diperkuat partikel bukan nano ini, penguatan dislokasi dan penguatan orowan memainkan peran yang lebih penting dalam meningkatkan kekuatannya. Jadi, perpanjangan hingga patahan komposit lebih tinggi pada kasus ini dibandingkan dengan matriks AZ91. Seperti itu. Kemudian pada introduction-nya ini menjelaskan bagaimana MG ini memiliki sifat kekuatan spesifik yang tinggi, kemampuan pengecoran yang sangat baik, namun kekuatan dan keuletan yang rendah membatasi penerapan pada magnesium secara luas. Kemudian adanya peningkatan-peningkatan dari sifat mekanismenya melalui PRMMC, di mana PRMMC itu ada particulate reinforced magnesium matrix composite. Semakin menarik perhatian karena sifatnya lebih baik daripada magnesium biasa, yaitu modulus Youngnya itu tinggi, kepadatannya rendah, dan ketahanan terhadap ausnya yang lebih baik. Kemudian ada penguat-penguatnya dari Mg itu ada Al2O3, Y2O3, ECC, CNT, dan TIC. Itu digunakan untuk matriks Mg tadi dengan deposisi lelehan yang hancur pada pengecorannya. Kemudian ada juga bagaimana memperkuat dari komposit matriks Mg ini dengan partikel-partikel dengan in situ, membuat ketahanannya dengan terhadap aus lebih baik dan kekuatannya menjadi lebih baik, tapi keuletannya menjadi berkurang. Nah, hal ini yang menyebabkan peningkatan kekuatan PRMMC, jadi keuletannya itu dikorbankan. Kemudian adanya kombinasi-kombinasi terhadap tadi itu TiB2 ini menjadi kandidat yang sangat cocok dengan kepadatannya rendah, modulus elastisitas yang tinggi, ketahanan aus yang baik, struktur kristal yang sama dengan magnesium, sehingga TiB2 ini dikatakan cocok untuk meningkatkan kekuatan dan keuletan maupun ketahanan terhadap aus dari Mg ini. Oleh karena itu, paper ini atau jurnal ini dihasilkan untuk meneliti apakah TiB2 ini cocok dalam peningkatan kekuatan dari si matriks komposit matriks Mg ini. Jadi si TiB2 ini menggunakan reaksi kimia yaitu AlK2 TiF6KbF4 dan menjadikannya sebuah percobaan di mana
distribusi ukuran partikel TiB2 itu diekstraksi dari padu utama Al 20%. Beratnya TiB2 yang dibuat melalui reaksi kimia tadi pada 900 yang dikarakterisasi secara kuantitatif. Seperti itu. Kemudian pada eksperimental prosedurnya yang pertama itu ada pemrosesan terhadap si komposit TiB2 atau Az91 in situ ini, di mana dalam penelitian ini itu tadi MgAlZn dan Mg5% Mn ini murni digunakan untuk menyiapkan paduan matriks dari Az91. Terus komposisi kimianya dapat terlihat dalam tabel di atas. Kemudian pada ini menggunakan metode garam campuran dengan dua tahap. Pertama Al 20%, kemudian TiB2 dibuat berdasarkan reaksi kimia untuk mempercepat laju reaksinya. Kemudian itu akan tercampur lebih rata pada reaksinya. Kemudian garam campuran itu ditambahkan perlahan ke dalam lelehan Al dalam wadah grafit dalam tungku yang memiliki hambatan listrik. Kemudian Al lelehan diaduk selama 100 rpm selama 5 menit. Hmm, Menggunakan grafit yang berlapis zirkon batang setiap 10 menit. Terus setelah 60 menit, teraknya akan mengapung di lapisan atas, air lelehan dihilangkan, dan kemudian lelehan tersebut dituangkan ke dalam grafit cetakan. Yang kedua itu sekitar 1000 gram dari paduan Mg-nya atau MgZn dan Mg5%Mn. Itu adalah lelehan yang pertama. Kemudian pada suhu ini 15 menit dalam suhu sedang wadah baja dalam tungku hambatan listrik di bawah pelindung argon. Kemudian dilakukan juga pengadukan dengan kecepatan 300 rpm selama 15 menit. Pengadukan baja tahan karat untuk memperoleh distribusi dari partikel TiB2 yang seragam dalam Mg matriksnya. Kemudian lelehan komposit dipanaskan eh, dipanaskan hingga 720 Y dan dituangkan ke dalam cetakan baja yang sudah dipanaskan untuk membandingkan komposit Az91 pada metode yang sama. Kemudian ada eksperimen dari extraction for obtaining TiB2 particle. Untuk mendapatkan si partikel TiB2 ini di mana diekstraksi dari TiB2 ini diekstraksi dari paduan utamanya itu AlTiB2 dan secara eksperimen ekstraksi kimia. Kemudian ada uji sifat mekaniknya di mana pada uji ini uji sifat mekanik ini akan dilakukan uji kerasan dan tarik Brinell. Uji kerasannya itu Brinell pada beban 250 kilo ke kgf dengan waktu sebesar 30 detik. Kemudian uji tariknya itu pada suhu kamar di mesin uji mekanis. Kemudian laju tariknya itu 0,5 mm per menit. Dan tiga benda uji dengan dimensi panjang 15 mili, 4 mili pada lebarnya dan tebalnya 2 mili. Menggunakan ASTM L8. Kemudian ada karakterisasi dari materialnya di mana identifikasi fasanya ini menggunakan tadi XRD dan akan menghasilkan apa saja sih eh, komposit komponen-komponen penyusun dari komposit Mg ini. Kemudian pada hasil dari pembahasannya, yang pertama itu ada paduan AlTiB2 di mana pada pola XRD-nya ini keberadaan puncak TiB2 menunjukkan bahwa fase TiB2 yang disintesis dalam produk induk difraksi juga diamati puncak produk antara Al3Ti dan Al2
AlB2. Kemudian ada partikel TiB2 yang diekstraksi, di mana TiB2 ini diperlukan studi lebih lanjut tentang morfologi dan distribusi ukurannya. Kemudian nantinya pada gambar ini menunjukkan bahwa keberadaan dari si AL maupun TiB2-nya. Kemudian B-nya adalah persebarannya secara XRD. Ini menggunakan SEM dan satu ini menggunakan XRD untuk melihat komponen-komponen penyusun dari AL TiB2. Kemudian ada gambar terkait pola XRD dan morfologi partikel TiB2 yang diekstraksi dari tadi master alloy-nya juga. Kemudian ada struktur mikro dari TiB2 atau AZ91 komposit. Pada hal ini menunjukkan bahwa persebaran dari TiB2 ini yang dihasilkan dari paduan AL TiB2 tadi. Beberapa hal menunjukkan sebaran partikel dari TiB2 dalam komposit ini dalam titik EDS sebaran permukaan unsur, kemudian adanya parameter fabrikasi yang perlu dioptimalkan lebih lanjut untuk mendapatkan distribusi TiB2 yang homogen dalam komposit TiB2 atau azitron 1. Kemudian berikut adalah gambar mengenai distribusi partikel TiB2 tadi. Adanya persentase-persentase dalam TIB2, kemudian adanya eh pembuktian terkait wilayah tengah butir itu menunjukkan bahwa TIB2 ini bertindak sebagai inti heterogen pada matriks Mg. Kemudian ketidakaturan kisi dua dimensi antara bidang indeks ini matriks harus kurang dari 15%. Berikut adalah gambar dari struktur mikro paduan TiB2 atau AZ91 dan kompositnya TiB2. Kemudian berikut adalah hasil dari tadi distribusi partikel, hasil dari analisis titik EDS, dan persebaran permukaan unsur. Kemudian pada fase sepanjang butir setelah perlakuan homogen tadi menghasilkan peningkatan keuletan dan kekuatan material selama deformasi tarik. Jadi penambahan TiB2 ini menghasilkan peningkatan keuletan dan kekuatan material selama deformasi. Kemudian menunjukkan diagram skematik butiran yang sesuai dengan gambar-gambar di bawah ini. Kemudian adanya hal ini adalah persebaran distribusi ukuran butir yang dihomogenisasi. Kemudian ini menggunakan TEM di mana menghasilkan TiB2 ini matriks Mg-nya terlihat lebih jelas. Kemudian adanya grand size dari eh, TiB2 ini yang tersebar di pada matriks-matriks komposit ini. Kemudian adanya peralatan mekanis atau mechanical properties untuk mengaruhi pengaruh partikel TiB2 yang terbentuk terhadap sifat mekaniknya. Adanya kekuatan Brinell atau Brinell hardness, yield strength, ultimate tensile strength, dan elongation dan elongation to fracturing itu pada TiB2. Kemudian nanti di gambar 10 ini menunjukkan bahwa kekuatan dari si komposit yang eh, digunakan penambahan TiB2. Ini membuat TiB2 ini lebih ulet terhadap kekuatannya. Kemudian pada Brinell-nya atau testing Brinell hardness-nya
cenderung lebih keras adanya TIB2 ini sehingga kekuatannya menjadi lebih tinggi. Seperti itu. Kemudian ini adalah hasil engineering stress dan engineering strain-nya. Dan ini adalah brittle hardness yang sebelah kiri. Kemudian di bawah ini adalah sifat dari tadi apa hasil brittle hardness. Kemudian adanya pengukuran terhadap kekuatan-kekuatan dari TIB2 ini atau komposit matriks Mg yang ditambahkan TIB2. Kemudian ini adalah morfologi permukaan ya permukaan yang ditarik dari tadi ada AZ91 yang di casting, kemudian ada TIB2 atau AZ91 yang di casting, ada AZ91 yang dihomogenisasi dan TIB2 ditambah AZ91 yang dihomogenisasi. Ini menunjukkan bahwa TIB2 ini ketika ditambahkan membuat kekuatannya lebih tinggi, maupun dari casting ataupun dihomogenisasi. Kemudian ada analisis faktografinya di mana eh, morfologi permukaan tadi retak tarik dari matriks AZ91 dengan komposit TiB2 dan AZ91 pada kondisi berbeda ditemukannya bentuk yang kasar seperti jaring pada batas busi, batas butir adalah lokasi utama di mana retakan menghambat pada AZ91. Seperti itu. Kemudian ada kesimpulan-kesimpulan yang diberikan pada paper kali ini. Itu dalam penelitian ini komposit TiB2 atau satu in situ dibuat dengan menambahkan master alloy 20% WT TiB2 yang dibuat melalui reaksi kimia tadi AlK2 TiF6 KbF4 pada 900 Y ke dalam teknik pengadukan semi padat di mana 900 derajat Celcius ini teknik pengadukan semi padat berbantuan magnesium cair. Distribusi ukuran partikelnya TiB2 yang diekstraksi dari master alloy dikarakterisasi secara kuantitatif dan pengaruh TiB2 terhadap struktur mikro dan sifat mekanik komposit AZ91 serta mekanisme penguatan dibahas secara rinci. Kemudian ada beberapa kesimpulannya itu TiB2 partikel yang diekstraksi dari paduan utama memiliki distribusi ukuran berkisar 50 nanometer hingga 300 nanometer, tetapi dengan jumlah partikel berukuran nano yang dominan, yaitu di bawah 100 nanometer. Kemudian yang kedua itu partikel TiB2 halus terdistribusi secara homogen dalam komposit yang menghasilkan penghalusan butir matriks dan modifikasi eh, beta Mg17Al12 kasar dibandingkan dengan matriks dari AZ91. Kemudian hasil tem resolusi tinggi menunjukkan bahwa antar muka antara partikel TiB2 berukuran nano dan matriks jelas dan terikat dengan baik. Kemudian ada kekerasan, kekuatan lulu, kekuatan tarik akhir, perpanjangan hingga patah atau elongation to fracture ya, ultimate tensile strength, yield strength, ini ditingkatkan secara bersamaan oleh Orwan strengthening, dislocation strengthening, Hall patch strengthening, dan low transfer effect, di mana perhitungannya secara terdeteksi menunjukkan bahwa penguatan dislocation strengthening, Orwan strengthening memainkan peran penting dalam peningkatan komposit dari TIB2Z1 ini. Kemudian ada ductility dari komposit ini lebih tinggi dibandingkan dengan matriks AZ91 yang bertentangan dengan karya lain. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.